di mana materi sebelumnya kita telah membahas tentang kaidah pencacahan. Nah, anak-anak ibu, ada yang masih ingat nggak tentang apa itu kaidah pencacahan? Oke, baik, Nur Hayati. Kaidah pencacahan adalah suatu aturan yang digunakan untuk menghitung seberapa banyak suatu kejadian dapat terjadi. Ya, betul, Nur Hayati. Jadi, kaidah pencacahan adalah aturan yang digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan suatu kejadian dapat terjadi. Dan aturan dasar dari kaidah pencacahan ada dua. Yang pertama ada namanya aturan perkalian, dan yang kedua ada aturan penjumlahan. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi yang pertama, Ibu berharap anak-anak Ibu dapat mengetahui tentang apa itu ruang sampel dan juga titik sampel. Nah, selanjutnya Ibu berharap anak-anak Ibu dapat menentukan apa itu ruang sampel dan titik sampel dengan benar. Nah, selanjutnya Ibu berharap anak-anak Ibu dapat menyelesaikan permasalahan tentang ruang sampel dan titik sampel dengan benar. Oke, baik Nak. Jadi materi peluang ini tidak hanya berfokus pada dadu saja. Nah, jadi kita itu bisa mencari peluang munculnya logam. Jadi kalau logam itu kan ada angka dan juga gambar. Nah, maka kita bisa mencari ruang sampelnya menggunakan tabel. Nah, jadi kalau angka dengan gambar, ketika dua logam kita lemparkan, maka peluang munculnya itu pasti akan muncul angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, selanjutnya gambar dengan gambar. Nah, juga kita bisa mencari ruang sampel atau kita bisa mencari berapa kejadian. Gini, ketika kita akan pergi ke sekolah. Nah, pergi ke sekolah, di rumah ada 1 sepeda, 2 kereta, dan juga 3 mobil. Nah, kita bisa mencari berapa cara kita pergi ke sekolah menggunakan kendaraan tersebut. Nah, kita tinggal menjumlahkan saja. Tadi kan ada 1 kereta,
dia tidak mungkin angka yang melebihi dari 4. Maka titik sampelnya ada berapa? 3. Oke. Nah, maka titik sampelnya ada 3. Nah, jadi sampai sini paham ya? Kalian sudah bisa membedakan antara ruang sampel dan juga titik sampel. Nah, selanjutnya Ibu ada contoh soal. Nah, oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus mengetahui dulu tentang rumus dari peluang. Rumus dari peluang yaitu PA NA per NS, di mana NA ini adalah titik sampel. NA ini adalah titik sampel. Nah, NS ini adalah ruang sampel. Ruang sampel. Oke, nah berarti rumus peluang yaitu titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ayo kita baca bareng-bareng. Ika dan Doni sedang bermain dadu, lalu mereka melempar 2 buah dadu. Tentukan peluang muncul kedua mata dadu sama dengan 9. Oke, nah di sini Ibu akan menggunakan media. Nah, tadi dikatakan peluang muncul jumlah mata dadu sama dengan 9. Maka kita lihat di sini yang sama dengan 9. Di 1 tidak ada, di 2 tidak ada, di 3 tambah berapa? Yang nah, ya, maka kita letak di sini. Selanjutnya 4 ditambah 5. Selanjutnya 5 ditambah 4. Selanjutnya 6 ditambah 3. Oke, maka inilah titik sampelnya. Kita hitung ada berapa titik sampelnya? 4. Kita ambil angka 4 di sini sebagai titik sampel. Dan selanjutnya kita harus mencari tahu berapa sih NS-nya. NS-nya adalah seluruh kemungkinannya. Ada berapa? 36. Oke. Kita ambil angka 3 dan juga angka 6. Nah, maka hasilnya 4/36. Apakah 4/36 ini masih bisa kita sederhanakan lagi? Ayo sama-sama dibagi berapa? 4. Dibagi 4. 4 dibagi 4 1. Ya, 1. 36 dibagi 4 9.
ketika